Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Salman Al-Farisi, NIM 2201011036 dari Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, di sini saya tujuan saya untuk membuat video ini gunakan untuk memenuhi tugas digital event management yang ini adalah disurat untuk membuat event. Nah, jadi event yang saya buat di sini adalah Montong Digital Festival 2025 untuk mendorong literasi digital dan ekonomi kreatif masyarakat. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada latar belakang. Nah, jadi event ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi digital untuk menuntut masyarakat wilayah seperti Kecamatan Montong untuk memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dikarenakan dalam pemanfaatan internet ini media sosial dan perangkat digital banyak potensi ekonomi lokal yang belum maksimal. Nah, ini karena rendahnya literasi digital, terus juga terbatasnya akses pelatihan, serta kurangnya ruang kreatif bagi pemuda dan pelaku UMKM. Nah, dengan modal dan dukungan dana sebesar 50 juta, diperlukan sebuah kegiatan besar yang dapat mempertemukan yang pertama edukasi digital, selanjutnya pemberdayaan ekonomi, nah dan yang ketiga ini hiburan masyarakat dalam satu acara terpadu. Nah, contohnya seperti event Montong Digital Festival 2025 ini. Nah, ini dihadirkan dengan ruang edukatif dan inspiratif bagi masyarakat, UMKM, pelajar, serta pemuda untuk meningkatkan keterampilan digital dan peluang usaha berbasis teknologi. Nah, ini ada deskripsi kegiatannya yang. Nah, Montong Digital Festival 2025 adalah event satu hari, hanya satu hari, berupa festival edukasi dan kreatif yang berfokus pada yang pertama, mulai dari pelatihan literasi digital dasar dan lanjutan, terus ada workshop UMKM untuk digital, terus expo UMKM dan kreator lokal, ada lomba konten kreatif, Reel atau TikTok, terus ada talkshow bersama praktisi digital marketing, terus yang terakhir ini bazar dan hiburan masyarakat. Karena kenapa ada hiburan masyarakat? Karena kalau kita hanya lomba terus expo workshop itu akan membuat eh, apa ya flat acaranya karena tidak ada hiburan, kurang menarik. Event ini juga menggabungkan unsur edukasi, ekonomi, kreatif, dan hiburan untuk menghasilkan dampak sosial yang nyata. Selanjutnya, ini ada target yang ingin dicapai. Nah, targetnya yang pertama ini meningkatkan literasi digital masyarakat minimal kurang lebihnya 200 peserta. Nah, terus yang kedua ini untuk pelatihan UMKM foto digital untuk 50 UMKM Montong. Nah, jadi kan di Montong itu ada beberapa desa. Nah, beberapa desa itu ada beberapa UMKM juga. Nah, itu pastinya lebih banyak. Terus yang selanjutnya ini untuk meningkatkan eksposur ekonomi lokal melalui bazar dan expo. Terus ada juga untuk mendorong kreativitas pemuda melalui konten digital. Karena apa? Di Montong itu kan ada kampus. Nah, kampus itu juga eh, dimontong. Dimontong itu jadi kita bisa memanfaatkan em, untuk mendorong mereka untuk mengikuti lomba konten digital. Terus ada juga pembentukan jejaring digital antar masyarakat, pemuda dan pelaku usaha. Nah, di sana juga kan ramai terkait UMKM itu tersebut. Yang terakhir itu untuk menghadirkan acara publik yang inklusif dan dapat diikuti oleh semua kalangan. Nah, ini selanjutnya ada rencana rundown acara
Yang pertama itu mulai dari jam 8 sampai setengah 9 itu registrasi, setengah 9 sampai jam 9 itu pembukaan dan sambutan-sambutan. Jam 9 ini ada talk show, terus dilanjutkan workshop UMKM. Nah, terus jam 12 sampai jam 1 itu istirahat dan bazar UMKM. Terus ada juga kelas literasi digital untuk pelajar dan pemuda, lomba konten kreator, expo produk lokal dan penilaian lomba. Terus yang jam setengah 5 sampai jam 6 itu pengumuman untuk pemenang lomba. Jam 5 sampai setengah 6 penutup dan dokumentasi. Nah, ini ada beberapa struktur kepanitiaan, ada penanggung jawab, terus ada steering komite, ada organizing komite melalui yang pertama ketua, sekretaris, bendahara, divisi acara, konsumsi, humas dan publikasi, ada dokumentasi, sponsorship dan kemitraan, terus ada divisi perlombaan, dan yang terakhir ada divisi logistik dan dekorasi. Nah, ini karena kenapa saya memilih 50 juta? Karena di tugasnya itu kita semisal diberi anggaran yang totalnya 50 juta. Jadi kita atur semaksimal mungkin. Nah, untuk acara tersebut. Nah, di sini kita juga eh, mendanakan untuk dana cadangan atau dana darurat. Ini dana daruratnya 3.500.000. Ini ada kebutuhan acara, terus ada kebutuhan teknis, ada publikasi dan promosi, ada yang digunakan dana untuk bazar UMKM, terus operasional. Oke, selanjutnya. Ini ada beberapa resiko yang perlu kita ketahui bahwasanya yang pertama itu kan kita tidak tahu bahwa acara tersebut mungkin kita tidak tahu cuacanya itu seperti apa. Jadi kita harus menyediakan tenda dan penyesuaian ruangan indoor karena ditakutkan itu hujan, jadi cuaca buruk kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk kendala teknis mulai dari sound, listrik, dan internet. Nah, kita harus membackup, ada backupan listrik, contohnya untuk backup genset kecil, terus ada yang teknisi yang harus standby, terus ada dua provider internet yang berbeda, takutnya nanti untuk internetnya itu ada yang lemot, terus juga ada yang bermasalah. Yang kedua ini ada maaf, yang ketiga pemateri yang batal hadir. Jadi kita harus menyediakan pemateri cadangan dari lokal Tuban atau praktisi kampus. Terus ada juga misal kita kekurangan peserta, jadi promosi kita harus lebih intensif via WhatsApp, grup desa, sekolah, UMKM, dan media sosial. Nah, ini yang terakhir ini ada over budget. Jadi kita harus menyediakan dana cadangan yang tadi 3,5 juta untuk kebutuhan yang mendadak. Jadi seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya gunakan untuk event saya di Montong. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.